Oke, kali ini kita akan belajar lanjutan dari masih di program linear tapi masih lanjutan dari step yang kemarin ya. Ini adalah step terakhir yaitu gimana caranya kamu mencari nilai optimum atau nilai yang diminta pada soal. Entah itu dia maksimum atau minimum ya. Jadi makanya saya bilangnya optimum karena memang mau maksimum mau minimum nantinya kita carinya dengan cara yang sama gitu ya. Ya gini. Kemarin udah belajar kita recall sedikit ya. Kemarin udah belajar bagaimana cara kalian memodelkan matematika dari masalah real. Lalu gimana caranya menggambar grafik linear, yaitu adalah garis-garis lurus ya. Lalu kalian udah bisa menentukan DHP dengan dicek tuh 0,0-nya mau di mana gitu ya. Lalu setelah itu menentukan titik pojok DHP, titik pojoknya ini aja nih. Ini atau ntar kalau DHP-nya di sini berarti ini dan ini. Lalu oh ya, di menentukan DHP jangan lupa ya, menentukan DHP berarti cari arsiran yang paling banyak. Kemarin udah juga latihan soal udah banyak ya. Nah, baru yang kelima, yang terakhir adalah cek nilai optimum dari fungsi tujuan terhadap titik pojok. Oke, ini adalah contoh soalnya nomor 9. Nah, perhatikan gambar berikut. Bentar, bisa tulis dulu. Menentukan kedua. Oke, menentukan nilai optimum ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya di sini ibaratnya kalian udah semua melakukan, ini tinggal diminta nilai maksimum. Sebenarnya gampang ya. Kalian tinggal masukin aja sebenarnya ke fungsinya. Ke fungsi dari gambar yang ada di sini. Terus kita tinggal cari apa sih titik pojoknya. Nah, kalau di sini kan udah kelihatan ya DHP-nya adalah yang ini ya. Udah DHP-nya udah ditentuin sama dia. Berarti kalian ntar tinggal masukin aja titik ini sebagai titik pojok, dimasukin kan nilai fungsi tujuan. Udah tertentukan. Kalau maksimum ya kalian tentuin yang paling maksimumnya berapa. Kalau minimum ya berarti kan tentuin minimumnya berapa sesuai dengan permintaan soalnya. Tapi permasalahannya untuk soal yang di sini adalah kalian nggak dikasih tahu tuh. Kalian nggak dikasih tahu fungsinya itu berapa gitu ya. Karena memang soal yang sini udah jadi langsung udah ada DHP-nya. Kenapa kita perlu cari fungsi? Karena kita perlu menentukan titik yang ada di sini, titik temunya itu berapa. Kan kita nggak bisa ya kayak apa sih menduga-duga, oh ini mas sekitaran berapa nih, sekitaran 4 koma gitu ya, ini mas sekitaran berapa, sekitaran 2 misal gitu, kan kita nggak bisa. Nah, jadi kita harus cari dulu nih, kita harus cari dulu fungsinya gitu. Oke, yang ini dulu ya, saya tandain ya. Gimana cara cari fungsinya? Kemarin juga harusnya kalian udah bisa ya, karena kemarin ada beberapa yang kalian harus mencari fungsi dulu. Oke, cara nyari fungsi itu gampang. Untuk garis yang ini, kalian lihat nih, di Y-nya ada angka 3, di X-nya ada angka 6, berarti ini nanti fungsinya akan menjadi 3X tambah 6Y, di sininya 18. Tandanya kita terakhir dulu ya, karena ini perbedaan samaan. Kenapa kayak gitu? Gampang ya. Yang di Y dikali X, yang di X dikali Y, udah gitu doang. Yang di Y dikali X, yang di X dikali Y, terus ini kali ini. Gampang ya. Jadi 3X plus, karena ini belum plus 6, plus 6Y, terus ini 18. Tandanya gimana? Nah, tandanya kalau misalkan dia di bawah sini ya kita pakai sifat itu juga nggak apa-apa sih ya. Kalau di bawah sini berarti kurang dari. Atau kalau misalkan kalian mau cek boleh. Ini 0,0 kan harusnya masuk daerah ya. Berarti kalau kita cek 0 sama 0, berarti ini kalau kita cek ya 0 sama 0 ya, kan 0,0 ya. Berarti 3 kali 0 tambah 6 kali 0, di sini 18, maka 0 sama 18 tandanya itu pasti akan kurang dari sama dengan, gitu ya. Berarti ini kurang dari sama dengan. Misal kalau misal kurang dari bener nggak? Salah ya. Kenapa salah? Karena di sininya, misal lupa pernah mention atau enggak. Pokoknya kalau misalkan dia sama dengan, berarti dia di sini garis lurus, garis full. Kalau misalkan nggak ada sama dengannya, berarti ntar dia gambarnya akan putus-putus garisnya. Ya, jadi bedanya itu aja. Sama dengan sama nggak ada sama dengan itu cuma beda di garisnya aja, gitu ya.
Kalau misalkan ada sama dengannya berarti garis full, kalau nggak ada sama dengannya berarti putus-putus gitu. Oke, bisa ya. Jadi di sini penentuan ini dari cek daerah yang memenuhi ini 0,0 kebetulan memenuhi untuk grafik yang ini. Jadi hasilnya kurang dari. Terus satu lagi, ya udah ini juga gampang ya. Tinggal gimana? Coba, berarti ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. Berarti 5x tambah 5y di sininya 25. Terus di sini 0,0 tuh masuk. 0,0 tuh masuk karena dia mintanya di bawah sini kan. Berarti kita cek tuh 0,0. Berarti 5 kali 0 tambah 5 kali 0 di sini 25. Berarti 0 sama 25 gimana tandanya? Kurang dari sama dengan ya. Kenapa pakai sama dengan lagi? Karena dia lurus gitu. Oke, udah kalian udah dapat dua pertidaksamaan. Apa aja? Dari sini kalian bisa simpulkan bahwa kalian mendapatkan 5x 5x plus 5 kurang dari sama dengan 25 dan 3x plus 6y kurang dari sama dengan 18. Gitu ya. Nah, sekarang kalian harus menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya udah kelihatan sebenarnya. Dia itu berada di sini, sini, dan sini. Gitu ya. Nah, untuk yang ini kita langsung settle titik pojoknya aja ya. Titik pojok yang udah kelihatan itu ada di 5,0 dan 0,3 gitu ya. Ini adalah 5,0 dan ini 0,3 gitu kan. Nah, terus titik yang ini ya, titik temunya atau titik potongnya itu adalah eliminasi dari ini x dan y-nya gitu ya. Makanya tadi kita harus mencari ini karena kita ingin mengeliminasi. Oke, sekarang kita eliminasi. Sini aja ya. Apa ya? Eliminasi pakai warna hijau ya. 5x plus 5 sama dengan 25. Lalu 3x plus y, sorry, ini harus ada y-nya. 6y sama dengan 18. Oke, ini bisa nih. Ini saya kali 1/5 atau bagi 5. Ini saya kali 1/3 atau bagi 3. Nanti hasilnya akan menjadi x plus y sama dengan 5 gitu ya. Ini jadinya x plus 2y sama dengan 6 ya. Bisa ya dikali 1/4 sama dibagi juga boleh. Yang penting mah dia harus sama aja. Nah, ini saya habiskan. Hasilnya adalah negatif y sama dengan negatif 1, maka y-nya adalah 1 ya. Ketika y-nya 1, maka saya masukin ke sini. Nih. Berarti jadinya x tambah 1 sama dengan 5, maka x-nya adalah 4 gitu ya. Berarti si titik yang ini adalah 4,1 gitu. Berarti sini 4,1. Oke. Ya udah ada titik pojok. Sekarang kita tinggal masukin ke fungsi objektifnya. Oke, kita tentukan langsung ya. Kita langsung menentukan maksimum dia mintanya ya. Berarti nilai max untuk P sama dengan 3x plus 5y itu adalah, kalau misalkan dimasukin ke 5,0, maka hasilnya akan menjadi x-nya 5, y-nya 0 ya. Berarti 3 dikali 5 tambah 5 kali 0, ini hasilnya adalah 15. Oke. Terus kalau misalkan dimasukinnya ke 0,3, maka hasilnya menjadi 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 3 ya. Ini adalah 15. Lalu kalau dimasukinnya ke 4,1, maka hasilnya akan jadi 4 sih? 3 dikali 4 ditambah 5 kali 1. Hasilnya adalah 12 tambah 5, yaitu 17. Dia mintanya adalah nilai maksimum. Paling gede nilainya ini. Ya udah selesai. Ini adalah nilai maksimumnya 17 gitu ya, gampang ya. Sebenarnya tinggal dimasukin aja. Gitu, masukin aja si titik pojok ini ke fungsi tujuan. Terus tentukan dia mintanya maksimum atau minimum. Karena nanti ada soal yang bilang agar supaya maksimum gitu ya. Agar supaya maksimum titiknya harus berapa? Berarti jawabannya di 4,1 ya. Perhatikan pertanyaan. Pertanyaannya ada yang minta nilai maksimumnya, ada yang minta titik maksimumnya misalkan.
Ada yang minta nilai minimum, ada yang minta titik minimumnya. Gitu. Oke. Bisa ya? Materi kita udah beres. Program linear hanya gini aja. Oke, berarti setelah ini misal mau kalian coba latihan soal dulu ya. Bentar, Mister. Kita coba latihan soal dulu ya. Nomor 10 kali ya. Ini kalau misalkan nanti kalian lihat lihat Google, itu mah bisa dong ngasihnya dari Google, lihat aja di Google gitu ya. Ya so aja silahkan. Saya nggak bisa kontrol ya. Karena ya soal matematika mau saya bikin sendiri juga kayaknya di Google bakal ada. Jadi lebih ke ini sih, kalau misalkan kalian memang ingin belajar sungguh-sungguh dengan benar gitu ya boleh, nggak apa-apa, lihat Google tuh nggak apa-apa, lihat pembahasan tuh nggak apa-apa, asalkan memang itu udah mentok banget gitu. Terus kalau mentok mau tanya ke gurunya juga boleh. Jadi silakan ya, bebas, yang penting saya ngerti aja. Kalian mau gimana pun yang penting ngerti, nggak cuma asal nyalin, paham. Udah bebas belajar mah, mau gayanya sambil tengkurap gimana juga ya, mau gaya bebas atau gaya apa bebas. Yang penting mah esensi dari belajar itu adalah mengerti sesuatu yang baru. Mana lagi? Bentar. Oke, udah ada 3 itu. Sama saya mau satu soal full ya. Ini satu soal full. Karena hari ini materinya cuma singkat. Jadi boleh dikerjakan satu soal full. Oke. Ini soal pertama. Mana nih? Ini. Kalian cari tuh ya, si nilai maksimumnya. Terus ini soal kedua. Cari lagi nilai maksimumnya. Kalau yang ini udah ada gambarnya, berarti tinggal cari fungsinya. Ntar cari titik potong ininya. Ini udah ada, ini udah ada. Ini berapa nih? 6 nih kayaknya ya. Ini harusnya 6. Terus mana lagi? Kalau ini dia fungsi tujuannya udah ada, pertidasamanya udah ada, tapi belum ada gambarnya. Berarti kalian gak harus gambar dulu ya. Harus gambar dulu. Nah ini juga full sih sebenarnya jatuhnya. Gitu. Cuma bedanya kalian gak usah modelin ya, karena ini udah ada modelnya. Oh iya, untuk yang Y lebih dari 2, Y lebih dari 4, atau X lebih dari 2, X lebih dari 4, itu gampang. Ntar di sini aja langsung ya. Gimana sih gambar untuk persamaan yang kayak begini nih? Nih, yang kayak gini-gini nih. Gimana sih cara buatnya? Gampang ya. Jadi kalian nanti bikin grafiknya di Cartesius tinggal gini aja. Ini kan Y lebih dari 2 tuh. Y kan di sini, 2-nya kan di sini. Karena dia maunya mintanya lebih dari 2, ya udah bikin garis Y sama dengan 2. Ini garis Y sama dengan 2 ya. Nah, bikin garis Y sama 2, maka kalau misalkan dia minta lebih dari 2, ya berarti daerahnya yang ini. Gitu aja. Terus kalau misalkan kurang dari 2, berarti daerahnya yang bawahnya. Terus kalau misalkan ada dia bilang X lebih dari 5 misalkan ya, itu kalian bikin X sama dengan 5. Lebih dari 5 berarti yang ini daerahnya. Gitu ya. Kalau kurang dari 5 berarti yang kirinya. Gitu ya, gampang ya. Kalau itu mah nggak usah ribet-ribet, tinggal lihat aja dan tinggal arsir, udah beres. Gitu. Oke. Next. Ini soal nomor 3. Ini belum ada DHP-nya, tinggal dicari DHP-nya. Ini udah ada fungsinya ya. Ini ada fungsinya. Terus kalian tinggal tentuin fungsi hijau tuh namanya yang mana, fungsi hitam tuh namanya yang mana, ini yang mana, ini yang mana. Itu ya. Terus satu lagi. Nah, ini yang full. Oke. Silakan dikerjakan, nanti langsung dikumpulin di classwork ya, sesuai jamnya. Nanti kalau misalkan kalian ada telat, tinggal konfirmasi aja. Misalnya aku butuh waktu lebih untuk mengerti atau segala macam, yang penting konfirmasi. Oke deh, singkat hari ini. Selamat mengerjakan.